gitu kan. Biasanya kita ngeliat dari situ orang-orang lagi stres, lagi lagi viral gitu, dari media sosial. Ya, terus Bapak pernah lihat nggak sih sama grup yang lain juga buat perbandingan mereka kali ini? Kalau sebelum kita buka web, oh ya, kita kan di tempat dulu. Di tempat itu ada kayak apa aja yang sudah ada banyak dulu semua untuk sebagai perbandingannya. Nah, pokoknya ya, sebelum kita buka dari sini ya kita beli dulu semua itu yang pernah kita tempat lain sebagai perbandingan. Berarti kalau ada yang dibedain ya Pak biar menang. Iya, kita harus tampil beda gitu. Supaya ya itu tadi untuk menarik pelanggan ya. Dan kalau pelanggan itu kalau ada yang beda ya biasanya cari ya. Dengan penasaran mereka. Kemudian nih Pak, pasti di buka itu kan ada sambelnya ya Pak. Nah, biasanya itu ide rasa atau varian sambel baru itu Bapak dari mana gitu? Idenya ya. Kalau ide kebetulan kan istri suka masak. Jadi kan ada beberapa lokal dulu ya. Kita bikin kalau memang udah pas ya. Baru kita nggak saksikan ya. Terus kalau misalnya lagi rame nih Kak, buka, gimana sih caranya Bapak biar nggak penasaran atau repot gitu? Biasanya kalau ada yang kadang kita dapat pesanan yang banyak ya, itu di luar jualan kios pesanan untuk misalnya untuk seminar atau untuk acara gitu. Itu biasanya kita lebih pagi bukanya. Nah, kita lebih pagi bukanya. Kadang bisa dari subuh udah mulai kita kerjakan gitu. Kalau memang banget pagi banget supaya nggak kali ya nggak keteteran. Kemudian nih Pak, kalau misalnya mau ubah gitu, menu atau harganya, nah itu siapa yang memutusinnya? Nah, biasanya kan yang kita kan mau untuk mengubah menu atau harga tergantung, kalau harga tergantung dengan bahan pokok. Kalau bahan pokoknya misalnya nggak bisa dikendalikan lagi ya naik terus, terpaksa kita pakai apa namanya hidangannya yang kita perkecil atau nanti harganya kita naikin. Berarti Bapak ngambil itu dari ini dulu, yang owner dulu. Urusannya. Terus kalau bahan lagi naik atau pembeli lagi sepi, biasanya Bapak ngatasnya gimana? Barang lagi naik, ya kalau barang lagi naik biasanya ya kita ya mau nggak mau ya harus terima. Oh, Nah, berarti mau naikkan harganya sepi ya? harganya tetap segitu karena memang kita kan waktu itu ya, Nggak ada yang dikurangi gitu ya? nggak ada yang dikurangi. Resikonya paling ya kita dapat untung sedikit. Nah, dengan harapan apa namanya bahan pokoknya sudah turun. Nah, tapi biasanya kan kalau ada kenaikan suatu saat harus turun. Iya. Makanya ya kita berpindah aja. Tapi kalau memang naik terus nggak turun lagi ya apa boleh buat biasanya dinaikkan harga. Tapi untuk sementara tempo pada saat naiknya itu berarti turun. Kalau kita sudah naikin harga biasanya nggak turun lagi, cuma iya, iya. Karena kan Makanya kalau kayak bahan-bahan itu kan turun lagi. Nah di situ Bapak tetap naikin juga. tetap naikin kalau sudah naikin. Jadi makanya untuk apa namanya kita naikin itu dengan berbagai macam timbangan. Makanya nggak langsung barang naik kita langsung naik nggak. Kita tunggu dulu tanggal sebulan naiknya 2 bulan. Mungkin kalau sudah ada turunan ya kita tetap mengalir itu. Tapi kalau memang udah 3 bulan ke atas tetap pada nggak ada penurunan harga bahan pokok ya maka kita naikin. Karena memang sedikit sekali yang turun. Kemudian ini Pak, Bapak itu kalau di sini pernah
pernah ngubah cara masak atau alatnya biar hasilnya itu lebih bagus? Ya, Pernah. nah untuk namanya alat biasanya kita bagaimana caranya dari pertama kita masak nasi dengan ukuran yang kecil biasanya. Sekarang karena permintaan banyak, kalau kita masak pakai dengan ukuran kecil nggak akan ini apa namanya akan kepikiran ya sama pelanggan. Akhirnya kita tambah volume alat masaknya seperti itu. Biasanya ya memang untuk nasi ya, ini pertama nasi itu dulu memang kepikiran, jadi kadang sempat sempat ini di jam-jam sibuk itu kadang sempat apa istirahat dulu karena nasinya belum matang gitu. Nah kita tingkatin, kita beli alat yang lebih besar lagi. Jadi itu untuk penanganannya. Jadi kalau kita keteteran gara-gara apa namanya pembeli terlalu banyak, jadi kita menangani dengan dapat alat, pakai alat masak untuk nasi atau alat untuk menggoreng ayam. Jadi harus tingkatin. Terus apa tantangan yang sering Bapak hadapi waktu jalani usaha ini? Tantangan untuk Menjalani usaha ini yang paling sering Bapak hadapi? tantangannya sih kalau untuk saat ini ya, kalau untuk saat ini sebenarnya kita kendala di bahan pokok ayamnya memang agak susah dicari karena kita minta ya karena apa ya menurut sama sekarang ini program MBG ya. Nah, jadi kita keteteran bener tempat kita langganan ngambil itu kadang stoknya kosong. Jadi ya mau nggak mau kalau memang kosong ya nggak jualan. Ya Berarti ngegas Bapak nggak cari tempat lain itu? sudah tempat lain juga ya sama. Juga kalau tempat lain juga kadang kualitas. Iya. Ada juga yang mereka ada tapi kualitas dan pokoknya kurang. Apakah ayamnya nggak fresh ya kan? Itu kurang. Sebenarnya kalau sudah percaya sama satu ya biasanya ya situ aja gitu. Dan juga apa namanya memotongnya juga ya kita udah kasih tahu. Kalau udah langganan ya biasanya mereka udah tahu potongnya gimana, ukurannya. Baik Pak, itu saja yang kami tanyakan.